Salam. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, yang saya hormati, dan Saudara Romo Kudus. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas informasi yang Saudara berikan di dalam disertasi ini, dan selamat Bapak dan keluarga atas terselesaikannya disertasi ini. Pak Hasin, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa Saudara mengatakan kalau ayat dan ini memang realitanya yang seperti itu, bahwa di Al-Quran ketika berbicara tentang ciptaan manusia itu kan menggunakan banyak istilah. Umpamanya min nutfatin, sesekali min tini, sesekali min turab, min hamalin masnun, dan seterusnya. Pertanyaan saya, karena Saudara juga menggunakan analisa atau melihat penyebutan istilah-istilah itu secara kronologis turunnya ayat-ayat, maka pertanyaan saya, coba urutkan mulai dari nutfah itu apakah makkiyah ataukah madaniyah, lalu kalau makkiyah awal, makkiyah tengah, makkiyah akhir, sampai seterusnya. Itu kan ada istilah-istilah ya. Kalau diurutkan sesuai dengan kronologi turunnya ayat-ayat yang menyebutkan istilah-istilah itu, apa yang bisa dikatakan oleh Pak Hasim? Silakan. Jadi yang pertama kali turun pakai lafalnya apa, yang kedua lafalnya apa, yang ketiga lafalnya apa, dan seterusnya. Ya, dalam munasabatul ayat itu satu di sana, masuk tentang kajian Maki dan Madani juga saya tuliskan di sana. Saya hanya menguraikan bahwa ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata nutfah itu turunnya di Mekah, di ayat Makkiyah gitu ya, di ayat-ayat yang Makkiyah. Memang berbeda dengan yang Madaniyah gitu ya, karena ya kebanyakan kalau ayat-ayat Makkiyah nutfah, yang Makkiyah ini memang untuk ini berkaitan dengan keyakinan itu, kalau dari Al-Quran itu ya, berkaitan dengan keyakinan. Karena apa? Karena apa? Karena ya kalau ayat itu untuk menguatkan, karena orang Mekah itu pada umumnya tidak percaya dengan kebangkitan itu, dengan hari kebangkitan itu tidak percaya. Karena itu dalam konteks asbab atau turunnya ayat Makkiyah ini, kemudian Allah menurunkan ayat-ayat Makkiyah yang bentuknya adalah tentang kejadian manusia ini untuk memberikan supaya orang Mekah itu bisa mengimani tentang agama. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa istilahnya itu kok berbeda-beda? Sesekali min salsal, sesekali sulalatin min tin, sesekali min nutfatin, min turabin. Itu sebenarnya ada apa di situ? Apakah ini ada hubungannya dengan genetika manusia, atau ada hubungannya dengan aspek kultural pengetahuan orang Arab waktu itu, atau gimana Pak? Jadi istilah-istilah itu mengindikasikan bahwa kita manusia itu memang mengandung unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Ada besi. Kenapa lafalnya berbeda-beda Pak? Kalau kita lihat banyak teorinya Abu Hilal Al-Asakari ataukah Aisyah atau Muhammad bin Syafii atau Muhammad Syakur, itu kan laisa
fil Qur'ani taraduf, tidak ada dalam Al-Qur'an itu mutaradif, ya kan? Mutaradifat itu tidak ada. Maksudnya sulalah yang tin atau tin saja nutfah itu berbeda-beda artinya. Nah, kenapa Al-Qur'an itu menyebutkan ketika mengemukakan penciptaan manusia itu kok berbeda-beda? Apakah ini ada unsur keilmuannya, saintifiknya, ataukah ada hubungannya dengan kultur orang Arab waktu itu, atau apa? Nah, itu yang ingin saya tanya. Ya, saya kira ini berkaitan dengan ya, ada muatannya yang berbeda-beda memang itu ya. Ada unsur keilmuan sainnya gitulah katakan seperti itu. Karena yang namanya Taurat juga pastinya beda dengan tin gitu ya, dengan binti lazim juga beda. Tidak ada apa Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tin. Kapan ketika Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari turab? Itu konteksnya apa gitu Pak Aksi? Kenapa sih kok ini bisa berbeda-beda? Itu menjadi sulit. Ini bukan ya, kalau menurut saya itu karena ada istilah, kalau Al-Quran menyebut manusia itu dengan berbagai istilah. Ada disebut sekali dengan basar, ada disebut iya mana insan. Ini berbeda itu karena tadi nggak ada mutarkibat itu pasti berbeda-beda. Basar dengan insan beda, basar dengan insan berbeda. Secara kalau basar itu lebih banyak mengacu pada fisik gitu ya. Jadi kalau manusia diciptakan dari turab, dari tin, dari mintini lazim, min salsalin wasfan, itu adalah menurut saya itu penciptaan manusia secara fisik gitu ya. Secara fisik kita itu. Kalau memang itu berbeda artinya Pak, min sulalatin tin dengan min tin saja atau min turab, maka sisi apanya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tentunya istilah bin, turab, bin lazim, bin salsal dan hamil masing, bin sulalat mintir, bin maniyuna, semua itu pastinya ya mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda. Bedanya apa? Ya, saya memang nulis di sini ada satu. Saya memang tidak bisa menghafal seluruh di sini. Tapi saya punya. Iya paham. Jadi itu pasti beda. Dan itu menunjukkan bahwa manusia dasar secara fisik itu mempunyai. Makasih. Satu pertanyaan lagi. Apa fungsi temuan sains dalam proses penafsiran? Dengan Pak Aksin itu kan meneliti ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ciptaan manusia, banyak ragam kosakatanya, dan di satu sisi lain itu ada temuan sains modern sampai saat inilah kontemporer. Nah itu apa fungsi? Apakah sekedar ya membubuhi saja, ataukah ada hal lain yang menurut Pak Aksin? Waktu sisa 2 menit. Ya sudah terbantu dengan waktu Pak. Kaitannya itu ya ada kaitannya.